Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya, Mem Vivin. Pagi ini saya akan menjelaskan materi terakhir di dalam siklus akuntansi yang sudah kita pelajari mulai dari awal, yaitu tentang jurnal pembalik. Kita sama-sama perhatikan ya. Kita harus mengerti dulu tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu sama dengan cara membuat jurnal-jurnal yang lain, mulai dari jurnal umum, jurnal penyesuaian. Nah, sekarang ada jurnal pembalik. Jadi caranya sama, ada akun, ada yang sebelah debit, ada yang sebelah kredit. Nah, sekarang pengertian jurnal pembalik dulu. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi. Berikutnya, untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jadi, jurnal pembalik itu dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian. Jadi kita melihatnya dari jurnal penyesuaian atau yang sering kita sebut dengan AJP. Nah, AJP itu dikerjakan pada akhir tahun. Nah, jurnal pembalik itu dikerjakan pada awal tahun berikutnya. Jadi ada beberapa AJP yang harus dibalik. Itu dikerjakan di awal tahun berikutnya. Jurnal pembalik itu dibuat untuk meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Jadi intinya itu sebetulnya hanya membalik AJP saja, tapi tidak semua jurnal penyesuaian itu harus dibalik. Ya. Nah, ada beberapa jurnal penyesuaian yang harus dibalik. Jadi kalau kalian biasanya membuat AJP beberapa macam, misalnya ada 10 nomor atau berapa, tidak semuanya itu pada awal tahun periode berikutnya dibalik semua. Enggak. Nah, sekarang perkiraan yang harus dibalik di awal tahun itu adalah yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Jadi kalau misalnya ada biaya-biaya yang masih harus dibayar pada akhir tahun atau akhir periode, maka pada awal tahun periode selanjutnya harus dibalik. Biaya-biaya apa yang masih harus dibayar? Misalnya ada gaji yang belum dibayar, atau biaya listrik yang belum dibayar, atau bunga terutang atau yang lain. Itu ya. Yang kedua, beban-beban yang dibayar di muka. Kalau pada saat membayar kita anggap sebagai beban. Biasanya persekot sewa. Kita pada saat kita membayar kita tidak menulis persekot sewa atau sewa dibayar di muka, tapi kita menulisnya atau menganggapnya sebagai beban. Berarti beban sewa atau yang lain. Nah, yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Jadi misalnya kalau ini perusahaan jasa, pada akhir tahun kita masih harus menerima atau piutang pada awal tahun berikutnya. Jadi ada pendapatan yang belum kita terima seluruhnya. Misalnya bengkel mobil, harusnya
dari jasa tersebut dia menerima uang 10 juta. Tapi sampai pada akhir tahun dia baru menerima 2 juta. Berarti sisanya yang 8 juta itu merupakan piutang. Nah, itu kan dibuat AJP. Nah, itu yang harus dibalik. Lalu ada pendapatan yang diterima di muka pada saat terjadinya transaksi dianggap sebagai pendapatan. Misalnya seperti tadi, habisnya servis mobil ini 10 juta. Meskipun pekerjaannya belum selesai, tapi sudah dibayar seluruhnya 10 juta, maka pada saat dia membuat transaksi itu dianggap sebagai pendapatan, maka itu juga harus dibalik. Lalu ada pemakaian perlengkapan. Kalau pada saat terjadinya transaksi dianggap sebagai beban. Nah, ada 5 poin ini perkiraan-perkiraan di AJP yang perlu dibalik. Yang lainnya tidak perlu, misalnya adanya penyusutan. Nah, seperti itu tidak perlu dibalik. Atau yang berkaitan dengan uang tunai kas, ya tidak perlu dibalik. Ya, ini dari slide keempat sampai slide ke-8 ini saya sudah menuliskan atau memberikan contoh-contoh dari kelima jurnal AJP yang harus dibalik. Nah, kalian bisa membacanya supaya lebih mengerti. Kalian pahami dulu, kalian coba dulu. Jika kalian mempunyai masalah atau tidak mengerti, silahkan bertanya. Ya, jadi slide sampai slide ke-8 itu isinya contoh-contoh dari atau cara membuat jurnal pembalik. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa menyimpulkan biar kalian bisa mengingat dengan cepat dan mudah, AJP yang perlu dibalik itu yang mana sih? Jika ada harta, akun harta atau aset itu di sebelah debit itu pasti dibalik. Atau ada akun utang atau kewajiban, kalau dia di AJP letaknya kredit, maka dia harus dibalik. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalian perhatikan contoh AJP nomor 1. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada akun harta atau aset yang letaknya debit, itu dibalik. Nah, perhatikan AJP yang nomor 1. Asetnya sewa dibayar di muka. Letaknya di mana? Di kredit, jadi tidak perlu dibalik. Nomor 2. Asetnya yang mana hartanya? Iklan dibayar di muka. Nah, debit. Nah, sesuai kesimpulan tadi, tipsnya tadi, maka dia harus dibalik. Dibaliknya bagaimana? Ya sudah, tinggal dibalik saja. Yang tadinya iklan dibayar di muka itu debit, sekarang diletakkan kredit. Supaya apa? Supaya kita tetap konsisten bahwa pada saat kita membayar iklan, itu kita menganggap bahwa itu sebagai beban. Jadi kita tetap konsisten, kalau tahun kemarin kita menganggap sebagai beban, tahun ini juga harus menganggap sebagai beban. Yang ketiga, nah, ada gaji terutang. Nah, tadi kan tipsnya tadi, kalau ada utang atau kewajiban sebelah kredit, maka dibalik. Nah, itu ada gaji terutang, letaknya kredit. Maka ada jurnal pembaliknya. Gaji terutangnya jadi debit, beban gajinya jadi kredit. Nomor 4. Nah, itu asetnya kan perlengkapan, letaknya kredit. Nah, berarti tidak perlu dibalik. Kalau asetnya letaknya debit, dibalik. Karena ini asetnya letaknya kredit, tidak usah dibalik. Yang nomor 5.
perlengkapan debit, beban perlengkapan kredit. Nah, asetnya kan perlengkapan, hartanya perlengkapan, letaknya debit. Nah, ini perlu dibalik. Jadi pembaliknya adalah beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan. Nah, ini adalah contoh dari jurnal pembalik. Jadi tidak semua AJP itu perlu dibalik. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya, menunjukkan kepada kalian tipsnya membuat mudah jurnal pembalik itu yang mana. Nah, tadi di kesimpulan ya. Oke, ini nanti kalian silakan mencoba. Dari ketujuh soal ini, yang mana sih yang harus dibalik? Lalu jurnal pembaliknya bagaimana? Nanti dicoba saja ya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan saya tentang jurnal pembalik. Seperti saya sampaikan tadi, ini adalah materi terakhir kita untuk belajar akuntansi dasar. Kita mengingat-ingat kembali mulai adanya transaksi, bukti-bukti transaksi, kita beli peralatan, kita beli perlengkapan, kita bayar gaji, nah semuanya ada buktinya. Nah, bukti-bukti transaksi tadi, kemudian kita buat jurnal umum. Dari jurnal umum, itu mungkin kalau perusahaannya dagang, ada jurnal khususnya. Dari jurnal umum masuk ke buku besar, masih ingat ya buku besar? Dari buku besar dapat saldo-saldonya, kita buat neraca saldo, sehingga jumlahnya balance. Dari neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian, untuk kita menyusun neraca lajur, gitu ya. Neraca lajur itu kan ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada NSD, neraca saldo setelah penyesuaian, ada nanti kolom laba rugi dan neraca. Nah, dari situ kan kita langsung membuat laporan keuangan. Seperti tugas kita yang kemarin, kalian menyusun laba rugi, kalian menyusun perubahan modal, kalian menyusun neraca, gitu ya. Yang laporan kas memang saya belum mengajarkan, nanti kita bahas untuk semester selanjutnya atau kelas selanjutnya. Lalu kita membuat jurnal penutup, kita sudah tahu atau kita sudah mencoba membuat jurnal penutup. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penutupan, materi kita kemarin, neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu selesai di akhir periode akuntansinya atau di akhir periode tersebut selesai. Nah, pada awal periode tahun selanjutnya dibuatlah jurnal pembalik jika ada. Jadi tidak semuanya perlu dibalik. Itu adalah siklus akuntansi namanya. Jadi setiap perusahaan baik itu jasa, dagang atau industri itu baik usaha perseorangan, usaha berbentuk badan usaha yang lain, semuanya melakukan siklus akuntansi ini. Oke ya, jadi ini adalah kalian sekarang sudah mengerti tentang siklusnya akuntansi. Oke, sekarang tugasnya apa ya? Kita ngerjakan lagi, terus dikumpulkan seperti kemarin. Enggak. Tugasnya kali ini fun-fun saja ya. Karena kita sudah selesai belajar tentang akuntansi dasar, mulai jurnal umum, buku besar, dan seterusnya, sampai terakhir ini jurnal pembalik. Jadi itu tadi ya, sesuai yang saya jelaskan di siklusnya, kita sudah belajar semua. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan buat apa ya, kamu rekam video kalian singkat saja tentang perasaan kalian
Perasaan tentang apa ya? Pasti harus positif. Karena yang kata-katanya negatif nanti tidak saya nilai. Harus positif kalimatnya. Perasaan kalian tentang, oh ya, sekarang saya sudah selesai siklus akuntansinya. Saya sudah mengerti tentang siklus akuntansi ini. Antara lain tentang itu, boleh tentang rasa kangen kalian kepada kegiatan di sekolah, boleh rasa kangen kalian dengan suasana di kelas, boleh rasa kangen kalian sama teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian, boleh juga ungkapan rasa kangen kalian sama saya, sama Mem Vivin, atau yang lain. Jadi yang pokoknya kata-katanya harus positif. Ya, kata-katanya harus positif. Nah, terus videonya ini bagaimana ya? Nah, videonya ini silahkan kalian masukkan di Instastory kalian ya. Semuanya pasti punya IG ya. Nah, biar Mem bisa melihat dan menilai, jangan dikunci, jangan digembok. Gitu ya. Kalian upload hari itu juga di Instastory kalian, terus kalian tunjukkan ke Mem nama IG-nya apa, sehingga saya bisa melihat. Ya, jangan lupa di Instastory kalian tandai Mem Vivin. Vivin Yoviati. Gitu ya. Oke, tugasnya enggak susah kan? Kalian enggak perlu mengumpulkan soal-soal akuntansi dan seterusnya. Tugas kita hari ini fun saja. Oke ya. Semoga dengan kita belajar akuntansi ini, akuntansi dasar ini bisa berguna bagi kalian selanjutnya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.